Selamat sore, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Febriana Sonia Sigalingging, NIM D1A020056 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model usaha agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Baiklah, untuk pertama sekali saya akan menjelaskan pengertian model. Menurut Sumarmo 2003 dalam Bahwa 2009, model merupakan suatu perwakilan atau abstraksi dari suatu objek atau situasi aktual. Menurut beliau, model melukiskan hubungan timbal balik dalam terminologi sebab akibat dan merupakan abstraksi dari suatu realita yang wujudnya lebih sederhana dari realita yang diwakilinya. Menurut Sitompul 2003, beliau menyatakan bahwa model dapat dibatasi sebagai konsep yang matang atau masih dalam pengembangan dari sistem yang disederhanakan. Menurut beliau, model dapat dianggap sebagai substitusi untuk sistem yang dipertimbangkan dan digunakan apabila lebih mudah bekerja dengan substitut tertentu dari sistem yang sesungguhnya. Terdapat 5 model sistem agribisnis, yaitu yang pertama, pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP. Yang kedua, sistem integritas sapi dengan kelapa sawit atau SISKA. Yang ketiga, kelompok usaha agribisnis terpadu atau KUAT. Yang keempat, sistem integrasi padi ternak atau SIPT. Yang kelima, program rintisan dan akselerasi permasyarakatan inovasi teknologi pertanian atau dengan singkatan Primatani. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima model sistem agribisnis berikut. Yang pertama, pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP. PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Tujuan dari pelaksanaan PUAP yaitu yang pertama, mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, gapoktan, penyuluhan, dan mitra tani. Yang ketiga, memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan agribisnis. Yang keempat, meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi pertanian menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan. Yang kedua, sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit. SISKA merupakan suatu program yang mengintegrasikan ternak sapi potong dengan tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit dengan konsep menempatkan dan mengusahakan sejumlah ternak tanpa mengurangi aktivitas dan produktivitas tanaman kelapa sawit. Tujuan dari pelaksanaan SISKA ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan populasi ternak sapi potong melalui optimalisasi pemanfaatan limbah atau produk samping industri perkebunan kelapa sawit sebagai sumber pakan ternak. Yang kedua, mendukung terlaksananya program percepatan swasembada daging sapi. Yang ketiga, memberdayakan kesejahteraan perkebun dan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, sapi dimanfaatkan untuk tenaga angkutan dan buah segar dan sarana produksi lainnya di perkebunan kelapa sawit, dan kemudian limbah sawit tersebut akan dimanfaatkan untuk pakan sapi dan kotoran sapi dimanfaatkan untuk pupuk organik dan biogas. Yang ketiga, kelompok usaha agribisnis terpadu atau KUAT. KUAT merupakan suatu rekayasa kelembagaan agribisnis yang bersifat partisipatif yang ditambahkan dan diharapkan dapat mewujudkan lembaga keuangan mikro yang berorientasi agribisnis di pedesaan. Tujuan pembentukan KUAT yang pertama yaitu menggerakkan petani dalam penerapan seluruh komponen peningkatan produksi yang berkelanjutan. Kedua, mengelola dana bantuan untuk disalurkan sebagai bantuan dan kredit. Yang ketiga, mengelola penggunaan dana secara profesional. Yang keempat, menggalang dana masyarakat sebagai bentuk penguatan modal untuk melakukan kegiatan usaha agribisnis. Yang keempat, sistem integrasi padi ternak atau SIPT.
SIPT merupakan peningkatan produksi daging ternak potong yang sekaligus upaya peningkatan produksi pangan melalui kegiatan pemeliharaan sapi pada daerah zona agroekosistem tanaman pangan terintegrasi. SIPT merupakan solusi jangka panjang untuk dikembangkan di lahan kering yang padat penduduk dan terancam erosi dengan kunci menemukan pakan ternak dari berbagai limbah pertanian. Dengan adanya sistem ini, pengembangan SIPT menggunakan pendekatan kelembagaan yaitu dengan kerjasama kelompok peternak di mana kepemilikan sawah dan ternak secara individu tetap ada. Yang kelima, program rintisan dan akselerasi permasyarakatan inovasi dan teknologi pertanian atau Primatani. Primatani merupakan suatu model atau konsep diseminasi teknologi yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghubung antara Badan Litbang Pertanian dengan pelaku agribisnis. Dengan adanya Primatani, diharapkan mampu menyediakan informasi, konsultasi, dan sekolah lapangan untuk pemecahan masalah dengan menerapkan inovasi pertanian oleh praktisi agribisnis. Tujuan pembentukan Primatani ini yaitu yang pertama merancang serta memfasilitasi pertumbuhan dan pembinaan percontohan sistem dan usaha berbasis pengetahuan teknologi inovatif. Yang kedua, memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melanjutkan pengembangan dan pembinaan percontohan secara mandiri. Baiklah, sekian yang boleh saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.